Oke, silakan absen. Oke, masih 22. Oke, ada yang masuk. Oke, Mas. Yang baru masuk silakan tulis nama sama nomor absen di kolom chat. Kita mau bahas mengenai periode dan golongan, ya. Oke. Saya share screen. Oke, harapannya udah muncul ya. Nah, saya mau menunjukkan beberapa. Oh, ganti share screen lagi. Coba saya mau nanya. Oke, udah 28, udah 31 orang. Yang belum absen silakan absen. Sekarang oke, Abiel, bisa dinyalakan videonya. Untuk videonya nyalain Abiel. Nah, saya mau sekarang minta Abiel untuk menyebutkan konfigurasi dari NA. Konfigurasi dari NA. Konfigurasi dari NA. Halo Abiel. Tahu Pak. Oke, nyalain videonya. Oke, saya coba nomor konfigurasi elektron Na. Na itu memiliki nomor atom 11. Abiel nyalain videonya. Pakai PC, handphone atau yang lain? Oke. PC Pak. Oke. Ada webcamnya ya. Oke, nah kalau konfigur atom Na itu nomor atom 11. Nah, udah terpikir nggak untuk membuat konfigurasi elektron? 281 Pak. Oke, 281 berdasarkan 4. Oke, thank you. Thank you Abiel. Nah, kemudian ke Alvin. Coba berdasarkan mekanika kuantum. Berdasarkan mekanika kuantum. Alvin, dinyalakan videonya. Belum paham, Pak.
Oke, dinyalain videonya dulu. Putus-putus Pak kalau dinyalain videonya. Oh, iya, enggak apa-apa. Sinyalnya. Untuk sementara dinyalain. Pakai WiFi atau Oke. pakai data? Wifi. Ya, oke. Dinyalain dulu. Sekalian ngecek. Iya. Kalau oke, kalau konfigurasi yang 1S, 2S itu gimana? Terbayang nggak? Terbayang nggak kira-kira? Yang 1S, Yang 2, 1S, Bang. S1, S2, ya. 2S2, 2P6, 3S1 itu. Oke. Itu berarti NA ya. Itu udah benar konfigurasi NA ya. Nah, berarti itu yang saya maksud. Nah, kemudian sekarang 3S1 berarti elektron terakhir di orbital 3S ya. Di orbital 3S. Nah, kalian bisa coba itu untuk membuka ptable.com. Jadi di ptable.com itu banyak informasi di situ. Udah muncul belum layarnya? Harapannya udah muncul ya. Jadi 3NA itu 3S1. Nah, untuk yang warna orange dan kuning dan termasuk yang hijau, yang hidrogen, itu adalah kelompok blok S. Ya, ini adalah blok S. Kemudian saya coba minta yang Angel, nyalakan videonya. Nah, minta sebutkan konfigurasi elektromekanika kuantum dari nitrogen. Angel, videonya dinyalakan. Halo Angel. Oke. Nah, konfigurasi elektron dari nitrogen, proton numbernya 7. Tuliskan, gimana? Tuliskan konfigurasi elektron dari nitrogen dengan proton nomor nomor atom 7. Pas 1S2. Iya, 1S2 terus? 2S2. Iya, terus? 2P3. Iya, oke. 2P3. Berarti terakhir adalah di 2P3. Oke, sebentar, saya harus colok. Saya harus colok dulu. Oke. Nah, untuk nitrogen dia terakhir di 2P3. Berarti dia terletak di blok P. Berarti blok P itu golongan 13 sampai golongan 18. Gitu ya. Oke, minta Aurel. Aurel buat konfigurasi elektron dari MN, dengan nomor atomnya 25. 1S2. Ya, sambil videonya dinyalain. 1S2 terus 2S2. ya, 2P6. 3S2. ya, 3P6. ya, 4S2. ya, 3D. Bentar. ya. Ditunggu. 3D5. Oke, good. Thank you, Aurel. Nah, jadi 3D5.
berarti dia terakhir di blok D. Berarti golongan 3 sampai golongan 12 itu kita golongkan dalam blok D. Ya. Jadi di sini sebelah kiri S, di tengah-tengah blok D, di paling kanan itu adalah blok P. Begitu ya. Nah, kemudian yang di bawah apa? Yang di bawah adalah blok F. Ya, di bagian bawah itu blok F. Nah, semoga ini bisa. Oke, saya buat seperti ini. Jadi konfigurasi elektron itu panjang seperti ini. Semoga terlihat perbedaannya. Tara, ya. Jadi ini blok S, ini blok F, kemudian ini blok D, kemudian ini adalah blok P. Jadi ini sebenarnya tabel periodik yang bentuknya panjang, ya. Karena kalau dipanjang kan nggak enak juga, jadi perlu pengaturan, maka dengan pengaturan dia diperpendek. Nah, dia menjadi untuk F-nya kita taruh di bagian bawah. Begitu ya. Jadi itulah susunan konfigurasi elektron berdasarkan daerah. Daerah S, daerah D, daerah P, sama daerah F. Oke, untuk di sini apakah ada pertanyaan? Dulu. Jadi daerahnya diperkenalkan dulu mengenai daerah-daerah blok-bloknya. Kalau di dalam perumahan ada blok apa, begitu. Oke, sementara masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk yang kita lihat, oke, saya lihatkan yang tadi dulu lagi. Bentar. Oh, ngeheng. Oh, presenting. Kirain ngeheng. Yang belum absen ya. Yang belum absen. Jadi nanti kalian buka sendiri di tabelnya, pitable.com, di situ banyak informasi. Termasuk konfigurasi elektron pun ada, kalau kalian udah pada ngoprek. Di sini konfigurasinya tuh. Ya, jadi muncul, di bagian ini muncul. Jadi kalau ulangan mah pasti ngelihat ini gampang sekali. Saya membocorkan gimana cara melihat. Oke, nah. Oke. Nah, ini adalah jadi golongan itu 1 sampai 18. Kalau kalian lihat di dalam tabel periodik untuk yang kalau jadi untuk periodik itu penamaan golongannya itu ada. Kalau ini kita pakai 18 golongan. Jadi 18 golongan itu adalah yang memang yang sudah kita pakai yang paling akhir, updatean paling akhir. Jadi 18. Ada yang masih pakai penggolongan 1 sampai 8, itu yang lama. Jadi untuk yang baru, kalau kita maksud dengan yang baru, kita misalnya golongan 9, artinya dia adalah termasuk yang blok D, gitu ya. Oke, nah untuk bagian yang katakan di blok S sama blok P itu disebut sebagai golongan utama. Kalau yang blok D itu dikenal dengan nama transisi, ya, unsur transisi. Jadi di tengah itu transisi, sedangkan kalau yang di bawah itu adalah kita kenal dengan unsur transisi dalam, ya, transisi dalam. Nah, ini namanya sudah lengkap, jadi sudah nggak pakai. Kalau mungkin di SMP mempelajari ada ngelihat tabel periodik yang ada UUN, UUU, terus ada UUQ kayak gitu ya. Itu sekarang ini semuanya sudah ada namanya. Jadi sudah genaplah
atom yang ada di dunia kita, di our universe itu 118 unsur, gitu ya. Jadi sudah ada namanya. Ini updatean sudah dari tahun 2016. November 2016 itu sudah ada nama semua untuk semua unsur, begitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke note. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Nah, jadi berkaitan sekarang ini adalah berkaitan sama golongan dan periode, ya. Golongan dan periode. Jadi untuk penentuan golongan itu dari elektron valensi. Ya, elektron valensi. Kemudian periode itu dari banyaknya kulit. Kalau tadi yang dicontohkan ke Abiel itu adalah Na11. Dia memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dari sini kita bisa mengidentifikasi langsung kalau 3 itu adalah periodenya. Kalau kemudian elektron valensi yang mana? Kita ketahui dengan cara penyingkatan. Berarti ini disingkat dengan pakai unsur neon. Jadi kalian boleh langsung ya buka p-table-nya ya. Jadi untuk mempercepat kita belajar. Neon 10 ya. Berarti ini adalah 3s1. Ini adalah elektron valensi. Jadi pengertian elektron valensi adalah elektron yang bisa dipakai untuk proses pembuatan ikatan. Nanti akan kita bahas pembentukan ikatannya itu di bab setelah ini. Dengan demikian, kita mengetahui elektron valensinya 1. Ya, 1 teret, berarti dia adalah golongan 1. Gitu ya. Golongan 1 kalau dia memakai suatu aturan dengan penggolongan golongan 18. Tapi kalau misalkan dengan penggolongan yang lama, golongan 8, kita sebut sebagai golongan 1A. Seperti itu ya. Jadi kita mengenal dua penggolongan yang lama ataupun yang update. Jadi yang update itu golongan 1, ya sudah golongan 1. Tapi kok golongan 1A artinya dia adalah yang 8 golongan ya. Kemudian kalau kita lihat di halaman, jadi di dalam periode, kalau kita amati, kalian sambil lihat p-table-nya, itu sangat membantu. Ya, jadi berkaitan sama periode, di dalam periode 1, dia ada cuma subkulit S. Kalau 2, punya subkulit S dan P. Kalau 3, dia S, P, D. Kalau periode 4, dia adalah S, P, D, F. Nah, ini ada sangkut pautnya. Kalau periode 1, dia isinya 2 unsur. Kalau periode 2, isinya 8 unsur. Kalau periode 3, ini 8 unsur. Kalau periode 4, dia isinya adalah 18 unsur. Kalau yang berikutnya, ini periode 1, periode 2, 3, 4. Yang 5 juga 18 unsur. Kemudian kalau 6 dan 7, itu adalah 32. Dan yang periode 7 juga sama, 32. Gitu ya. Jadi dengan melihat periodic table, nanti kalian melihat, oh iya betul bahwa kondisinya adalah tersusun 2, 8, 18, 32. Gitu ya. Nah sekarang kita mau lihat
berkaitan dengan, kalian lihat di golongan, sekarang kalau yang, jadi ada keteraturannya begini maksud saya. NS1, NS2, kemudian NS2, NP1, dan seterusnya, sampai katakan NP6. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat ini adalah periode 1A, 1B, 2B, 2A maksudnya, 2A, ini 3A, ini adalah 4A sampai 8A. Begitu ya. Kemudian atau ini pakai 18 golongan, ini 1, 2, 3, ini 13, 14, 15 sampai katakan 18. Kalau dia mempunyai konfigurasi ini, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bob. Halo, ya Pak. Iya, oke. Nyalakan videonya, Bob. Nah, sekarang coba cari di B-table. Ya, B-table itu yaitu unsur yang namanya unsur yang namanya CL. Konfigurasi sebutkan konfigurasi elektronnya. Yang pakai SP itu. Iya, betul. 1S2, Iya, 2S2, iya, 3S2. Belum. belum. 1S2, 2S2, 2P6, Ya, 3S2, iya, 3P6, iya, 3B6. 4S1. Oke, kalau ketika menyebutkan 3S2, 3P6, jumlahnya udah berapa nih? Kalau tertulis sampai 4S1 yang tadi Bob sampaikan. Totalnya berapa elektron? 17. Yakin? Oh, 19. Iya, artinya kelebihan ya? Ya. Berarti Jadi harusnya jadi 3P5. Oke, good. Nah, kalau melihat konfigurasi seperti ini, dia termasuk golongan berapa, Bob? Golongan. Golongan 2. Oke, nah hati-hati. Nah, ini golongannya di set. Jadi penyingkatannya itu adalah pakai gas mulia. Kira-kira pakai gas mulia apa, Bu? Disingkatnya. Lihat di P-table-nya. Videonya dinyalakan. Gas mulia teh yang di bawah nomornya ya. Gas mulia yang ada di paling kanan yang ada nomornya, betul. Yang neon teh 10, kalau argon 18, nah itu. Kira-kira penyingkatannya pakai atom dari gas mulia. Atomnya apa ya? Atom klorin. Oke, kalau 17 itu klorin. Ya. Yaitu bisa disingkat dengan yang jumlahnya 10. Dengan yang jumlahnya 10. Kan elektronnya jumlahnya totalnya 10. Nah, yang nomor atom 10 di situ bernama atom apa? Neon. Oke, neon. Oke, thank you Bob. Ini 10 neon, akhirnya 3S2, 3P5. Berarti golongannya masuk ke yang mana? Kita lihat totalnya adalah 7. Ya, totalnya 7. Jadi ini adalah 7A maksudnya.
Jadi NS2 NP5 ini adalah 7A. Kemudian kalau pakai penggolongan yang satu lagi ini 17. Gitu ya, ini 17, golongan 17. Oke, semoga harapannya bisa dimengerti ininya. Jadi kalau ini berkaitan sama golongan, berarti yang berkaitan sama periodenya apa? Kalau konfigurasinya seperti ini. Jadi konfigurasi yang seperti ini itu adalah periodenya adalah N. Periodenya adalah N. Nah, nanti kalau ini kalau misalnya selesai, kalian lihat lagi videonya ya, supaya lebih menangkap dan bisa pelan-pelan untuk memahaminya. Jadi harapannya aktif untuk melihat video lagi. Nah, kemudian untuk golongan yang transisi atau yaitu golongan B ya. Kita mau lihat ada di halaman, kalian lihat ada di halaman 101 gitu ya. Yang A juga ada di sana sebenarnya ya. 01. Jadi ini contoh sekarang contoh untuk transisi dari vanadium. Vanadium nomor atom 23. Coba langsung nomor absen 23. Nyalakan videonya. Kemudian Nicholas Nugraha. Nyalakan videonya, kemudian buat konfigurasi ya, tuliskan konfigurasi elektronnya untuk vanadium nomor atom 23. Video dinyalakan. Merah saya mati, Pak. Oh, oke. Oke, langsung aja ke konfigurasi elektron. Gimana, Nicholas? Ada kesulitan? Yang 1S, 2S gitu kan? Iya, betul. Bentar. Iya. Nggak usah dimatikan sih ininya. Kalau bisa ditekan supaya mungkin pakai itu ya, pakai sesuatu, pakai satu tombol on, off gitu. Di on kan aja. Eh, 1S2, Iya, 2S2, iya, 2P6, iya, 3S2, iya, 3P6, iya, 3D3, 3D3, iya, sama 4S2. 4S2. Oke. Thank you, Nicholas. Nah, ini berkaitan sama penulisan awalnya, itu tetap menggunakan berkaitan sama ini ya, 1S2 awalnya adalah 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Urutannya berdasarkan energi seperti ini ya. Ini berdasarkan energi, kemudian ini berdasarkan posisi gitu ya. Nah, di sini kita ingin tahu golongannya berapa. Jadi dari sini yang kita cari untuk periode itu kita menulis ke angka kulit yang paling besar, yaitu 4 yang paling besar. Maka periodenya 4. Begitu. Kemudian untuk golongan kita bisa mengetahui dengan cara menyingkat. Nah, kira-kira untuk Patricia.
Kira-kira atom unsur gas mulia yang mana yang dipakai untuk menyingkat untuk konfigurasi unsur vanadium dengan nomor atom 23? Patricia. Iya, Pak. Iya, kira-kira unsur apa yang bisa menggantikan untuk menyingkat konfigurasi elektron dari vanadium? Videonya dinyalakan. Kira-kira pakai gas mulia yang mana untuk menggantikan suatu konfigurasi yang ini? Yang AR. Iya, betul. Oke, thank you. Karena 18 ya. Thank you, Patricia. Jadi kita menggunakan 18, 4s2, 3d3. Berarti konfigurasi elektron valensinya adalah yang ini ya, elektron valensinya. Sekarang periodenya tadi udah disebutkan 4, kemudian golongannya adalah, jadi kemungkinannya, kemungkinan, ini jumlahnya 5, maka golongannya adalah 5p atau golongan 5p. Berarti atau golongan 5, gitu ya. Golongan P, 5p atau 5. Nah, karena di sini transisi, kita perhatikan untuk yang D itu isinya adalah 10. Berarti kemungkinannya yang akan terjadi adalah mulai dari 4s2, di sini adalah 3d1 disusun sampai 3d10. Gitu ya. Jadi kalau 1 itu adalah, ini adalah totalnya 3, ini 3b, kemudian ini 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, ini dibilang 8b. Oh sorry, 8-nya itu maksudnya pakai Romawi ya. Saya pakai Romawi harusnya. Oke, ini 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 8b-nya 3 kali. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Jadi kemudian ini adalah 1b dan ini adalah 2b. Gitu ya. Berarti ini 3d10-nya sampai di sini. Kemudian kalau untuk yang golongan yang katakan 18, kalau satu periode dibagi 18 golongan, itu ini 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4-nya nggak ada. 3, 4. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Nah, jadi selalu dia ini adalah N, selalu yang di sini pasti N-1. Jadi dia berlaku kalau misalkan ini 5, maka ini 4D, kayak gitu ya. Itu keteraturan yang ada. Nah, perkecualian yang terjadi adalah di berkaitan dengan konfigurasi yang ke-6, 4s2, 3d4. Ini berubah menjadi 4s1, 3d5, gitu ya. Kalau ini tetap bawahnya 4s2, 3d6, 3d7, 3d8, depannya masih tetap 4s2, 4s2. Untuk yang ini
adalah satu golongan, mereka 8B. Tapi kalau untuk berkaitan dengan 18 golongan, dia adalah golongan 7, 8, dan 9. Begitu ya. Kemudian untuk yang ini 4S2, 3D9. 4S2, 3D9. Nah, 4S... Bentar. Ini 3D2, 3D3. Oke, jadi ada yang katakan nyempil. Saya ada, maksudnya kurang ke bawah yang tadi informasinya. Ini 4, ini 5, berarti ini tetap 2. Jadi yang ini berubah menjadi, oke, 1 sama 5. 1 sama 5. Kemudian yang 8-nya itu ternyata ada di agak ke bawah. Yang berkaitan sama ini. Berarti 6, 7, 8. Oke. Nah, kemudian ini 4S2, 3D9. Ini berubah menjadi 4S1, 3D10. Kemudian bawahnya 4S2, 3D10. Begitu ya. Nah, harapannya bisa dimengerti. Ini termasuk periode yang paling besar adalah periode 4. Ya, golongannya, ini adalah golongannya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di halaman 99 sekarang. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Apakah ada pertanyaan? Oke, di halaman 99 itu ada informasi berkaitan sama unsur transisi dalam. Ya, unsur transisi dalam. Di dalam unsur transisi dalam, bisa lihat di P-table bagian bawah banget, itu adalah lantanida. Ada tulisannya di situ pakai simbol LA. Ya, LA. Kemudian juga bawahnya yang 5 itu lantanida, kemudian dilanjutkan juga dengan aktinida. Nah, dia simbolnya adalah AC. Ya, pakai bahasa Inggris, aktinida, gitu ya. Itu adalah unsur transisi dalam. Ya, transisi dalam. Nah, di situ di halaman 100 ada informasi, gitu ya, ada informasi. Semua unsur transisi dalam sebenarnya menempati golongan B. Jadi halaman 100 bagian atas, gitu ya, bagian atas. Dia menempati golongan 3B. Kemudian, jadi dia mencakup, karena ini adalah daerah blok F, ini adalah isinya ada 14 unsur, kemudian ditambah golongan 3, ya, golongan 3B, di golongan 3B ditambah 1 unsur, jadi di sini tergolong, kalau golongan 3B, jadi isinya 15 unsur. 15 unsur. Oke. Nah, di sini kalian bisa latihan dari halaman besok, kalau ada pertanyaan kita bahas. Jadi kalian bisa latihan di halaman, dari halaman
halaman 100, nomor 1 dan 2, kemudian halaman 103, nomor 5 dan 6. Oh, sebelumnya ada halaman 102, 3 dan 4. Oke, bisa ini dilatih nanti di rumah, ya. Paling pertemuannya sampai di sini, kecuali kalau ada pertanyaan. Semoga cukup jelas penjelasannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Baik, pertemuan kita sampai di sini dulu. Besok kita bahas kalau ada pertanyaan ya. Silakan bisa absen lagi, kemudian bisa live. Makasih, Yuk, Pak. sama-sama. Makasih, Ya. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Iya, boleh, Steven. Untuk yang ulangan remedialnya kapan, Pak? Remedialnya minggu depan. Oke, Minggu makasih, Pak. depan. Oh iya, oke. Sama-sama, Steven. Pak, Ya, mau tanya Pak, yang Iya. ulangan kemarin kalau merah gimana? itu untuk ulangan ini. Semua tolong nyalain karena cuma berhubung berempat aja. Videonya dinyalain. Nyalain videonya semuanya. Jadi untuk tadi saya lupa nginfoin, Floren nyalain, Vanessa nyalain, dan Michelle ya. Ya, untuk yang ulangan itu ditambah 16 poin. 16? Yap. Kenapa, Pak? Gara-gara Apa? kenapa ditambah? Karena supaya nilainya ini maksudnya namanya itu dinormalisasi. Jadi semua rata-rata diangkat. Pak, jadi yang udah dimasukin sekolah itu udah ditambah atau belum? Belum ditambah. Jadi ya, oke. Nanti saya infokan di kelas. Ditambah 16, 14? Iya, ditambah 16. Jadi nanti yang di sekolah bakal keganti ya Pak angkanya? Atau Kalau di sekolah nggak akan keganti karena mereka dia kan by system. Nah, saya ada file untuk mencatat nilai semua kalian. Begitu. Oke, ada masukan nggak dari kalian? Maksudnya pembelajaran untuk yang tadi masih bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah Pak, itu aja. Makasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Makasih Pak. Yuk, oke, latihannya dikerjakan ya.